Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya. Dalam kesempatan ini, saya kembali menghadirkan beberapa kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Hari ini 23 Mei 2021, dalam kalender gerejawi kita memperingati sebagai hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lampau. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia ini, maka gereja Tuhan juga dilahirkan melalui para murid Tuhan yang ada di kota Yerusalem. Dari Yerusalem kemudian gereja, kerajaan Allah yang hadir dalam gereja menyebar ke seluruh dunia. Hingga kini saya percaya Roh Kudus masih berperan penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara kita tidak boleh menjadi orang percaya yang mengabaikan Tuhan. Merasa kita kuat karena mungkin kita punya uang, kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan secara lahiriah. Tapi melalui kesempatan saya ingin ingatkan saudara bahwa kita harus tetap menunggal dengan Roh Kudus. Kita harus punya satu permohonan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Saya membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Momentum pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem atas murid-murid Tuhan yang berkumpul di sebuah tempat. Kurang lebih jumlah mereka 120 orang. Di dalamnya ada 12 rasul. Saya sebut 12 rasul karena sudah ditemukan satu pengganti, Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus, menjual Yesus, dan kemudian penggantinya bernama Matias. Saudara-saudara, memang Roh Kudus telah dicurahkan. Seperti nampak pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa di sinilah bahasa yang dipahami oleh penduduk bumi. Ini bahasa bumi, bukan bahasa sorga. Lebih jauh, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara memahami kenyataan atau fakta tentang apa pentingnya Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus hadir atas orang-orang percaya yang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka telah mempersiapkan hati mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mereka lahir baru. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kepada pribadi-pribadi seperti inilah Roh Kudus bisa hadir dan berdiam di dalam mereka. Dan Yesus berpesan bahwa dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kamu mengenal Dia. Dia akan menyertai kamu. Itu Yesus katakan dalam Injil Yohanes, saudara-saudaraku. Yang harus menjadi perenungan kita sekarang adalah sejauh mana peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Harus kita pahami. Kalau Yesus berkata kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus perlu hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi semua hal yang dapat menghalangi kita bertumbuh menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan juga segala hal yang menghalangi kita untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya melihat saudara-saudara, di dalam beberapa catatan Alkitab Perjanjian Baru, mulai dari Kisah Para Rasul dan beberapa surat-surat Perjanjian Baru lainnya, ada 3 fakta yang harus kita hadapi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Adanya Roh Kudus, maka kita mempunyai kuasa. Nah, kuasa ini untuk apa? Selain kita menjadi saksi Tuhan, ternyata ada kebenaran lain yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, kita pahami. Yaitu ada 3 hal, saudara-saudara. Pertama, Roh Kudus perlu hadir dalam hidup kita karena melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan seluruh antek-anteknya. Saudara, para rasul, para murid Tuhan tatkala mereka mewartakan Injil Tuhan,
Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, mengabarkan kabar keselamatan. Tidak jarang mereka harus menghadapi kenyataan tentang adanya konfrontasi dari roh-roh jahat terhadap mereka. Paulus, Petrus, bahkan beberapa rasul lainnya, mereka terlibat konflik, perseteruan dengan kuasa kegelapan. Dan kabar baiknya adalah kemenangan selalu ada pada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa Roh Kudus perlu ada dalam hidup kita karena Roh Kudus ini memampukan kita untuk menaklukkan godaan dosa yang datang untuk menjerat kita dan menghancurkan hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang tokoh perjanjian lama yang sangat fenomenal, dari sanalah kemudian muncul Mesias, Yesus Kristus. Tokoh ini bernama Raja Daud. Setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, maka kemudian dia ditegur Tuhan dengan begitu keras dan tegas melalui Nabi Nathan. Dalam penyesalan dia, saudara-saudara, Mazmur pasal 51, Daud berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau yang lain boleh diambil, tapi roh Tuhan jangan diambil daripadaku. Kalau roh Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita, maka ini adalah sebuah kekalahan terbesar bagi kita. Karena kita akan mudah ditaklukkan oleh dosa. Mudah ditaklukkan oleh semua keinginan-keinginan jahat yang bersumber dari dosa. Alkitab berkata semua manusia memang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kalau kita hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya kita mampu menaklukkan dosa. Itu kebenaran kedua. Kebenaran yang ketiga adalah kita dapat menaklukkan keinginan-keinginan daging. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kalau kamu hidup dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak mungkin lagi hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging ini akan menyeret kita untuk memberontak melawan firman Tuhan, memberontak melawan suara hati nurani kita yang di dalamnya adalah suara Roh Kudus juga. Kadang-kadang kita bisa melawan Tuhan, melawan prinsip firman. Kenapa? Karena ada daging yang masih menggeliat, yang masih bangkit ingin menyeret kita untuk jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Nah, dalam perjanjian baru seringkali kita temukan istilah yang Paulus katakan tentang perbuatan daging, hawa nafsu, manusia lama, semua hal yang berbau dengan nafsu jahat, semua hal yang berbau dengan hal-hal yang duniawi, itu semua melekat pada keinginan-keinginan daging. Karena itu saudara-saudara, orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus pasti dimampukan Tuhan untuk menaklukkan 3 kekuatan. Pertama, kuasa iblis. Kedua, kuasa dosa. Ketiga, keinginan daging. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan menolong kami dan memberkati kami menjadi orang percaya yang terus bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus siang dan malam, sehingga kami terus menjadi orang yang berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.